Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Sugian, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh game online terhadap perkembangan kejiwaan mahasiswa. Dalam hal ini saya mengambil studi kasus Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Jakarta. Langsung saja, game online merupakan jenis permainan yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan komputer yang biasa digunakan di sini yaitu LAN maupun internet, serta selalu menggunakan teknologi seperti modem dan koneksi kabel. Perkembangan game online sendiri tidak terlepas dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer. Meledaknya game online merupakan cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil atau disebut dengan small local network sampai menjadi internet dan terus berkembang hingga pada saat ini. Menurut Adam Rawlings dan Adams, online game lebih tepat disebut sebagai teknologi dibandingkan sebuah game permainan. Game online tidak sama seperti ketika game online diperkenalkan pada tahun 1960. Komputer hanya bisa dipakai hanya untuk 2 orang saja dalam bermain. Lalu muncul komputer dengan kemampuan time sharing yang disebut dengan Plato. Ini diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online, di mana beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut waktu yang ditentukan. Dan 2 tahun kemudian setelah muncul Plato keempat dengan kemampuan baru, di mana dapat di sini menciptakan permainan untuk banyak pemain sehingga game online dapat bermain dengan berkelompok atau dalam tempat-tempat berbeda. Di tahun 1970 muncul jaringan komputer yang berbasis paket atau paket based computer networking. Jaringan ini tidak hanya berbasis LAN, tetapi sudah mencakup WAN dan menjadi internet. Game online pertama kali kebanyakan muncul itu simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan. Game online benar-benar mengalami perkembangan itu pada tahun 1995, di mana di sini ada pembatasan NSF atau untuk membuat akses ke dominan lengkap dari internet. Kesuksesan moneter menghampiri perusahaan-perusahaan yang meluncurkan permainan ini sehingga pesaing mulai tumbuh dan menjadikan online game semakin berkembang hingga akhir ini. Di tahun 2001, di mana ini puncak dari demam.com, sehingga penyebaran informasi mengenai game online semakin cepat. Menurut Liga Game Indonesia atau ligagame.com, game online muncul di Indonesia dengan masuknya Nexia Online, sebuah permainan RPG keluaran grafik sederhana berbasis 2D, di mana ini membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup kecil, bahkan bisa dimainkan dengan 2 Pentium dengan minimal grafik 3D. Permainan keluaran Korea ini
berhasil memperkenalkan berbagai jenis permainan game dan chat pertama di Indonesia. Namun sayangnya permainan ini ditutup di tahun 2004 karena lisensi yang tidak berkepanjangan. Tercatat 20 judul antusiasme dari para game Indonesia, juga besarnya pasar game di Indonesia. Online game juga bisa disebut sebagai aktivitas sosial dari permainan saling berinteraksi secara virtual dan seringkali menciptakan komunikasi dunia maya. Meningkatnya kualitas permainan online game di Indonesia tidak mengherankan jika komunitas maya akibat game online ini pun mencakup sudah melebar kemana-mana. Biasanya komunitas ini terbentuk karena sering berinteraksi di dunia maya dan kemudian bermain bersama-sama. Selain bertemu di ranah virtual, mereka juga sering menggunakan pertemuan-pertemuan untuk saling memperkenalkan diri. Perkembangan industri game yang sangat pesat akhir-akhir ini disambut baik oleh beberapa developer lokal di Indonesia karena kemajuan ini sangat berpeluang bisnis yang mempunyai prospek baik. Banyaknya peminat game juga memberikan angin segar pada bisnis warnet yang sering mengalami kelesuan di tahun-tahun sebelumnya, sebelum game online menjadi puncak diminati oleh para kalangan remaja. Bahkan pembuatan developer juga mulai membuat game atau penerbitan game dan sampai ke industri sebagai bahan mata pencarian mereka. Faktanya memang perkembangan ini mampu menyerapkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Bahkan perkembangan industri game bisa dibilang lebih menjelit dibandingkan bisnis hiburan lainnya, karena banyak diminati oleh kalangan mahasiswa, remaja, orang tua, dan anak kecil. Dengan kata lain, dapat memberikan efek kesenangan bagi para penggemar game yang mempunyai potensi yang menyebabkan game menjadi kecanduan. Seperti halnya rokok ataupun psikotropika, kecanduan bermain game juga mempunyai dampak yang bisa dibilang lebih banyak dampak negatifnya. Karena kecanduan bermain game selalu terdorong untuk bermain lagi dan lagi. Seperti yang kita lihat sekarang ini, rasa ketidakpuasan ketika kita mengalami kekalahan dari teman-teman lawan kita itu, maka rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba lagi itu sangat tinggi. Berada di depan komputer berjam-jam itu sangat paling sering ditemukan di kalangan remaja, tidak mengenal waktu siang ataupun malam, dan bahkan sering mengabaikan pekerjaan-pekerjaan di dunia nyatanya. Apabila kehadiran game online tidak ditanggapi secara serius, mungkin dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah baru dalam kehidupan dunia nyata. Fenomena game online yang sampai saat ini belum banyak dibahas di Indonesia dapat menjadi sebuah bahan bagi para remaja, khususnya di mahasiswa yang tidak umumnya bertempat tinggal bersama dengan orang tua, atau bisa disebut dengan lebih dominan ke anak yang merantau. Ini lebih rentan untuk lebih cepat berpengaruh dengan dunia mayanya.
Ditambah lagi mahasiswa ini kebanyakan adalah urbanis dengan gejolak muda yang jauh dari pengawasan. Seperti yang saya bilang tadi, memang mahasiswa yang telah masuk masa remaja mendapatkan kebebasan dalam menentukan sebagian aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Tentu saja banyak yang mendasari mengapa para remaja mau berlama-lama duduk di depan komputer, lebih menyukai menjalani kehidupan dunia maya dan melupakan kehidupan dunia nyatanya. Game ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kondisi untuk anak-anak remaja yang tidak ditanggapi dengan serius. Di sini ada jenis-jenis game saat ini sangatlah beragam. Seperti bahkan ada yang khusus hanya untuk di kalangan dewasa karena isi dan tingkat permainannya di dalam game tersebut. Secara statistik, permainan game adalah rata-rata paling sering dijumpai itu umur 12 tahun ke atas. Permasalahan perubahan remaja tidak semata-mata sebagai masalah pertumbuhan yang paling panjang dan penuh dengan konflik mempengaruhi kehidupan di masa depannya. Periode remaja merupakan masa kritis yang sangat dipengaruhi oleh perubahan budaya yang sedang terjadi di sekitarnya atau di kehidupan kelompoknya. Seringkali para game terlalu terbawa masuk ke dalam komunitas ini sehingga sibuk menyibukkan diri dengan kehidupan mayanya dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya dan mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa. Di sini game online atau permainan daring membawa dampak baik hal positif ataupun negatif. Di sisi lain, di sisi positifnya itu perilaku sifat atau karakteristiknya berkembang secara fisik dan mental ataupun emosinya, terutama di kalangan anak muda dalam hal mempelajari dan rasa ingin tahunya lebih tinggi. Kita tahu remaja adalah harapan bangsa, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan masa depan bangsa ada di tangan anak muda yang akan ditentukan pada keadaan remaja. Upaya membentuk generasi muda yang siap di masa depan seakan-akan terasa berat mengingat generasi muda atau bisa juga dikenal dengan istilah remaja selalu mempunyai berbagai masalah yang sering kali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Proses interaksi ini melibatkan remaja terjadi proses sosialisasi yang tujuannya agar remaja bertindak dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai norma yang ada di dalam masyarakatnya. Proses belajar atau proses sosialisasi yang pertama diterima di individu itu atau para remaja itu adalah di lingkungan keluarga. Setelah menjalani proses sosialisasi di lingkungan keluarga, remaja yang akan merupakan makhluk sosial mau tidak mau harus beradaptasi dengan lingkungannya sendiri atau bisa disebut dengan hidup mandiri, terlepas dari rasa tanggung jawab dari orang tua. Lingkungan sosial di luar keluarga seperti sekolah atau masyarakat lebih luas mempunyai peranan sendiri dalam pembentukan kepribadian seseorang. Ini dalam contoh pergaulan, remaja akan menemukan nilai-nilai dan norma yang baru mungkin berbeda dengan norma-norma yang sebelumnya ditemukan. Ini yang bisa merupakan perubahan fisik
atau kejiwaan dari seseorang itu dapat berubah dengan cepat. Peran keluarga sebagai pembimbing dan pengawas mengalami berbagai kendala, terutama saat sekarang di mana banyak remaja hidup sebagai urbanis dan jauh dari keluarga. Remaja yang selalu ingin tahu, selalu ingin menarik perhatian orang lain, haus akan pengalaman-pengalaman baru, penuh dengan gejolak emosi, konflik batin, dan belum punya pegangan hidup. Ini mewarnai kehidupan mereka dan mencapai jati diri. Pergaulan dengan teman-teman selalu ditunjukkan untuk mencari kesenangan. Perilaku yang ditunjukkan ini memberikan kemudahan dalam bergaul, termasuk perilaku negatif seperti merokok, minuman beralkohol, bahkan penyalahgunaan psikotropika. Berdasarkan latar belakang di atas, saya menemukan titik permasalahan di mana saya mengambil rumusan masalah pengaruh game online terhadap kejiwaan mahasiswa dengan identifikasi masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan game online? 2. Apakah game online berpengaruh pada perkembangan mental dan emosi mahasiswa? Yang ketiga, bagaimana pengaruh yang ditimbulkan game online terhadap karakteristik dan perkembangan sosial mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Jakarta. Dengan ini, berdasarkan latar belakang, pembatas masalah, problematika yang timbul cukup banyak dan kompleks, sehingga tidak mungkin bagi saya untuk menulis semua permasalahan yang ada. Oleh karena itu, peneliti hanya membatasi seputar game online dengan orang-orang yang sering memainkannya. Dalam hal ini, pengaruh game online terhadap perkembangan dan karakteristik mahasiswa di Universitas Jakarta. Tujuannya itu untuk menggali bagaimana kita untuk mencegah dampak yang ditimbulkan dari game online terhadap karakteristik di kalangan remaja yang saat ini sangat berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.